Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar nahwu ya. Kitab An-Nahwul Wadhih. Ini kitab yang terkenal, sangat recommended untuk para pemula yang ingin belajar tata bahasa ya. Tata bahasa Arab. Kita mulai langsung saja di pembahasan al-jumlah al-mufidah atau kalimat yang berfaedah yang bisa dipahami, kalimat yang sempurna. Dalam bahasa Arab, kalimat itu bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Sedangkan kata bahasa Arabnya adalah al-kalimah, al-kalimah. Contohnya begini, jumlah mufidah al-bustanu jamilun. Contohnya al-bustanu jamilun. Kebun jamilun itu bagus, itu cantik. Kebun itu indah ya. Kebun itu jamil, kebun itu indah. Kan paham ya, ketika saya bilang kebun itu indah, Anda pasti paham. Beda halnya kalau saya hanya mengucapkan bustan. Saya hanya bilang bustan. Nah, pasti Anda nggak paham ya, apa itu kan gitu. Maksudnya apa, kok ngomong bustan tuh apa maksudnya. Sama halnya ketika saya bilang jamilun, indah. Apa yang indah? Kan Anda pasti berpikir-pikir. Nah, maka jumlah itu harus bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami berarti bukan jumlah. Contohnya al-bustanu jamilun ini jumlah. Tapi kalau hanya satu kata, bustan, itu bukan jumlah. Atau jamilun saja, itu juga bukan jumlah. Nah, ini saya jelaskan di sini. Al-bahthu pembahasannya. Idza ta'ammarna at-tarkib al-awwal wajadnahu yatarakkabu min kalimatain. Kalau kita lihat contoh yang pertama, ini ada dua kata, kalimatain, dua kata. Kata pertama al-bustanu, yang kedua adalah kata jamilun. Kalau bahasa Indonesia ya bustan ini subjek, jamilun ini predikat. Gitu ya. Ihdahuma al-bustanu wa thaniyatu jamilun. Kata yang pertama bustan, kata yang kedua jamilun. Fa idza akhadna al-kalimata al-ula wahdaha wa hiya bustan lam nafham illa ma'na mufradan la yakfi litakhattub. Kalau kita mengambil kalimat yang pertama, maksudnya al-bustanu, ya, lam nafham, maka enggak paham, kita enggak bakal paham. Mau ngomong aja bustan, kebun kan, enggak memahamkan. Hanya ada bayangan kebun tapi enggak paham maksudnya. Nah, enggak bisa untuk takhattub, untuk dibicarakan ke orang lain itu enggak bisa. Enggak memahamkan maksudnya. Wa kadzalik al-halu idza akhadna al-kalimah atsaniyah wahdaha wa hiya jamilun. Begitu juga ketika kita hanya ngomong jamilun saja. Jamilun, indah ya. Enggak memahamkan. Walakinna idza domamna ihdal kalimatain ilal akhar 'ala nahwi alladhi fit tarkib wa qulna al-bustanu jamilun. Tapi beda hal kalau kita langsung mengatakan al-bustanu jamilun. Dua kata ini kita gabung, al-bustanu jamilun, dua. Fahimna, maka paham, ma'nan kamilan, maka bisa memahamkan makna yang sempurna. Wastafatna faidatan tamatan, dan kita juga bisa mengambil faidah, bisa mengambil kepemahaman ya, dengan pemahaman yang sempurna. Wahiyya itisaful bustan bil jamil, yaitu adalah mensifati bustan, mensifati taman tersebut bil jamal, dengan keindahan, dengan kebagusan ya. Jelas, jadi kalau saya ngomong bustanu jamilun, oh jelas, berarti kebunnya indah gitu. Walidalik yusamma hadat tarkib jumlatan mufidatan. Maka susunan ini, at-tarkib ini, bustan dan jamilun, ya al-bustanu jamilun, itu adalah disebut sebagai jumlatan mufidah, jumlah mufidah, jumlah mufidah. Wa kullu wahidatin minal kalimataini ta'uddu juz'an min hadhil jumlah. Maka setiap kata dari kalimat ini ya, itu adalah merupakan bagian dari jumlah. Bagian ini bagiannya. Wa hakadha yuqalu fil amthil al-baqiyah. Begitu juga dengan contoh-contoh yang selainnya. Contoh-contoh yang selainnya. Nah, kita bahas coba contoh yang selainnya. Nomor 2. Asyamsu thali'atun. Matahari terbit. Matahari asyamsu utawi srengenge thali'atun iku terbit. Paham ya?
Kalau saya bilang asamsu saja ya nggak memahamkan, atau saya bilang toliatun saja ya nggak memahamkan. Nah, kalau dua gini paham berarti disebut sebagai jumlah kalau memahamkan. Ketiga, sama Aliyun wardatan. Ali mencium bau mawar, ya, bunga mawar. Mencium bunga mawar. Sama Aliyun wardatan. Ali mencium bunga mawar. Nah, ini susunan ada 3 kata kalau ini 2. Ini 3. Sama mencium Aliyun sopo Ali wardatan ing bunga mawar. Jadi ini susunan. Nah, seandainya kita tutup wardatannya kita tutup. Pasti juga Anda nggak paham karena belum sempurna ya. Ali mencium, mencium apa? Mencium bau apa kan? Mencium apa kan nggak jelas di sini. Nah, maka harus lengkap. Sama Aliyun wardatan. Atau gini, Aliyun wardah, nggak pas lagi. Masa Ali itu bunga mawar? Atau kita tutup sama wardatan. Mencium bunga mawar kan nggak jelas. Siapa yang mencium? Nah, kalau sempurna seperti ini, maka disebut sebagai jumlah al-mufidah. Yang keempat, kotofa Muhammadun zahrotan. Kotofa memetik Muhammadun sopo Muhammad memetik zahrotan ing bunga. Muhammad memetik bunga, ini paham. Kalau saya hilangkan satu kata ya bukan jumlah mufidah ya, karena nggak memahamkan. Yang kelima, yaisu asamaku fil ma'i, yaisu hidup asamaku ikan opo asamaku ikan fil ma'i ing dalam banyu, fil ma'i di dalam air. Ikan hidup di dalam air. Nah, ini jumlah mufidah. Kalau ini malah ada 4 ya, yaisu ini fi'il, kemudian ini isim, ini huruf, ini isim. Gitu. Tapi nanti aja kita bahas nanti. Yang penting Anda paham yang disebut jumlah mufidah adalah jumlah yang memahamkan, yang sempurna. Harus sempurna ya pemahamannya. Kalau saya bilang ya isu asama kan nggak jelas juga. Ikan hidup, nah hidup di mana? Hidup apa maksudnya kan nggak jelas. Tapi kalau saya bilang ya isu sama kufil ma'i, ikan hidup di air. Ini jelas. Jumlah al-mufidah. Yakturu an-nakhilu fi Misra. Yakturu banyak an-nakhilu kurma, pohon kurma fi Misra di Mesir. Nah, jadi jelas ini kalimat al-mufidah, jelas. Jadi dari semua contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya untuk membuat sebuah jumlah mufidah itu minimal ada 2 kata. Ya, saya ulangi lagi, untuk membuat jumlah mufidah itu minimal ada 2 kata. Kalau satu kalimah atau satu kata saja itu tidak cukup. Ini 2 ya, bustanu jamilun ini 2. Ini 3 sama aliyun wardatan 3. Ini 4. Ini 4. 1 2 3 4. Gitu. Nah, ini penjelasannya gini. Wa bihadza nara annal kalimata wahdaha la takfi fi takhattub. Dengan ini, dengan contoh-contoh ini, kita melihat bahwasanya satu kata saja, annal kalimata wahdaha, satu kata saja, la takfi fi takhattub itu tidak mencukupi. Tidak mencukupi di dalam takhattub untuk melakukan percakapan dengan orang lain atau yang bisa memahamkan itu nggak bisa. Kalau cuma satu kata, nggak bisa memahamkan. Wa annahu labudda min kalimatain, maka minimal itu harus ada 2 kata, fa'aktar, 2 kata atau lebih. Hatta yastafidu al-insanu faidatan tamatan. Sehingga orang yang mendengarkan ini atau membaca ini, itu dia bisa mengambil faidah, bisa mengambil pemahaman yang sempurna, tamatan. Wa amma hukum. Nah, terus ada yang gini loh Pak, itu kan ada contohnya seperti kum ya. Contohnya seperti kum atau ijlis ini kan satu kata, Pak. Nah, kok ini bisa disebut jumlah mufidah? Nah, ini kita bahas ya. Jadi kum di sini, kum dan ijlis. Kum itu artinya kum, berdirilah. Kalimat ya fi'il amar, kalimat perintah, atau ijlis, duduklah, atau takallam, berbicaralah. Kum ini disebut jumlah mufidah. Terlihatnya kan cuma satu kayaknya. Atau ijlis. Nah, ini duduklah, ini juga jumlah mufidah, ini takallam juga jumlah mufidah. Kenapa? Kita bahas kenapa. Mimma dohiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyatun fit takhattub. Secara dohir atau bentuknya itu terlihat hanya kalimah wahidah. Ya. Annahu kalimatun wahidatun. Tapi dia itu kafiyatun.
Dia itu mencukupi fit takhattub di dalam di dalam sebuah percakapan, dialog, dalam sebuah dialog. Memahamkan. Ya. Kenapa? Falaisa fil haqiqah bi kalimatin wahidah, karena sejujurnya fil haqiqah kalimah kum ijlis takallam itu bukan kalimah yang satu, bukan satu kata, bukan. Terlihatnya satu kata, tapi sebetulnya bukan satu kata. Wa innama huwa jumlatun murakkabun min kalimatain. Tapi saat ini kum ini dia tersusun dari dua kata. Apa dua kata itu? Idahuma malfudotun wahyakum. Yang satu itu malfudoh, bisa dilafalkan. Di saat kum kan bisa dibaca, dilafalkan kum. Wal akhar ghairu malfudoh. Yang satunya itu tidak bisa dilafalkan. Wahya anta, yaitu ada anta. Jadi ada kata anta ditakdir, maksudnya dirahasiakan, tidak terlihat ya, tapi sebetulnya mengandung anta. Alladzi yufimu asami minal kalami wa illam yuntok biha, sehingga kata anta ini ya membuat yang pendengar dari kata kum ini dia itu bisa memahami ya, walaupun tidak disebutkan. Kum kan artinya berdirilah kamu, sebetulnya kan gitu. Berdirilah itu kan kalau diperjelas kan berdirilah kamu, ada dua. Berarti berdirilah dan kamu. Ijlis, duduklah kan. Kalau diperjelas kan duduklah itu duduklah kamu. Takallam, bicaralah. Kalau diperjelas menjadi bicaralah kamu, kan ada dua, bicaralah, yang kedua kamu gitu. Semoga penjelasan kami bisa memahamkan. Kita akan melanjut nanti ya di pembahasan berikutnya di video selanjutnya. Apa kita langsung ya? Kita langsung saja mungkin ya. Kita langsung saja lah. Qawaid ini qaidahnya ya. Mumpung kita selesaikan pembahasan aja. Qaidahnya gini, dari penjelasan tadi bisa diambil qaidah begini. At-tarkibu Oke, jelas. At-tarkibu alladhi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan. Sebuah susunan kata yang dia bisa memberikan faedah yang sempurna, pemahaman yang sempurna, maka dia disebut sebagai jumlah mufidah. Wa yusamma aidon kalaman, atau disebut juga kalam. Kalau Anda belajar Imriti atau Alfiyah ya, di kitab nahwu lain, jumlah mufidah itu nama lainnya adalah kalam. Nah, ada yang menyebut sebagai jumlah mufidah, ada yang menyebut sebagai kalam. Kalau kata itu kalimatun, kata. Itu ya intinya ini ya, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan. Susunan yang memberikan faedah secara sempurna maka disebut sebagai jumlah mufidah. Yang kedua, al-jumlatu al-mufidatu qad tatarakkabu min kalimataini wa qad tatarakkabu min aktsar wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Jumlah mufidah terkadang ya itu tersusun dari dua kata, kalimatain, dua kata. Dan kadang juga tersusun dari lebih dua kata. Wa kullu kalimatin fiha, dan setiap kata tu'addu juz'an minha itu terbilang sebagai bagian dari kalimah, dari jumlah tersebut. Ya, jadi artinya satu kata itu bukan jumlah, minimal ada kalimatain. Itu contohnya. Nah, kita bahas nih langsung contohnya. Iqra hal amtsilah as-sabiqah wa bayyin adadal kalimat fi kulli mithal. Bacalah contoh-contoh ini dan jelaskan berapa jumlah kalimat, maksudnya jumlah kata di dalam contoh ini. Iqra'il,
jumal al-atiyah wa bayin al-kalimat fi kulli wahidatin minha. Bacalah kalimat yang akan datang, kalimat ini ya, dan jelaskan kata-kata dalam setiap kata tersebut, setiap contoh ini. Yang pertama ya, as-sama'u mumtiratun. Nah, ini dua, as-sama' dan mumtirah. Ini jumlah mufidah. Apa gini ya, kita mungkin biar videonya nggak panjang, kita pisah antara contoh dengan pembahasan, kita pisah. Yang penting Anda paham dulu tadi penjelasan saya, kemudian nanti di video selanjutnya kita bahas contohnya di video yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.